Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hati-hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dosa besar yang ke-26, yaitu penegak hukum yang korup. Ya, al-qadisu, seorang hakim yang busuk, hakim yang korup. Nah, kita sebutkan bahwa hakim yang dimaksud dengan al-qadisu, ya, seorang hakim atau penegak hukum yang buruk ini adalah hakim yang menegakkan hukum yang menyelisih syariat Islam. Demikian juga dia tidak menghukumi dengan keadilan. Jadi dia menghukumi sesuatu dengan kezaliman. Ya, maka hakim yang seperti ini diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman atau ancaman azab yang sangat pedih. Kemudian juga telah kita sebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini, beliau menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ya ada 3 jenis hakim. 2 hakim di dalam neraka, hanya 1 hakim saja yang ada di surga, kata Rasulullah. Ya, hakim yang ada di surga adalah hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia masuk surga. Sedangkan 2 hakim lainnya, hakim yang pertama adalah hakim yang memutuskan kezaliman dengan sengaja, ya, maka dia berada dalam neraka. Kemudian hakim yang ketiga adalah hakim yang menghukumi atau memvonis tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu tapi memberikan vonis, maka ini juga berada di dalam neraka. Baik, ini yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian sebelum kita berpaling ke bab yang baru, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan masih dalam bab tentang hakim yang korup ini atau penegak hukum yang korup ini. Kata beliau, wa yahrumu 'alal qadi an yahkuma wa huwa ghadban. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang beberapa ketentuan ya untuk seorang hakim. Diharamkan bagi seorang qadi atau seorang hakim untuk memberikan vonis dalam keadaan marah. Ya. Jadi nggak boleh dia memberikan vonis dalam keadaan marah. Kenapa? Karena ini bisa memicu kezaliman. Ya. Kemudian la siyama minal khasm, apalagi kemarahannya itu karena permusuhan dia dengan sang terdakwa. Misalnya ada masalah pribadi, atau ketika di pengadilan orang yang diberikan vonis ini ya dia mencela pribadi sang hakim misalnya, maka nggak boleh masuk urusan-urusan pribadi ini. Dia hendaknya dihukum sesuai dengan porsi kejahatan atau kesalahan yang dia lakukan. Nggak boleh hukuman itu bertambah karena masalah pribadi sang hakim. Ya, makanya di dalam Islam tidak boleh seorang hakim itu memberikan vonis dalam keadaan dia marah kepada sang terdakwa, apalagi karena permasalahan pribadi. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa idza ijtama'a fil qadi qillatu ilmin wa su'ul qasd wa akhlaqu za'rah wa qillatu wara, ya, wa qad tammat khasaratuhu. Apabila berkumpul pada diri seorang hakim qillatu ilm, sedikitnya ilmu. Dia tidak punya ilmu syar'i, dia tidak punya ilmu bagaimana
memberikan vonis yang tepat, nggak punya ilmu sama sekali. Ditambah lagi su'u qasdin, dia memiliki niat yang jelek, ya, niat yang jelek. Su'u qasdin artinya niat yang jelek. Memang dia menjadi hakim untuk melakukan kezaliman, menunjukkan kesewenang-wenangannya. Wa alaku za'rah, demikian juga akhlak yang jelek. Wa qillatu wara, dan sedikitnya wara. Wara ini artinya rasa takut dia kepada Allah. Dia nggak takut sekali sama Allah. Ya. Ketika dia memutuskan hukuman, nggak terbayang sama sekali apa akibat hukuman yang dia berikan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak takut sama sekali. Ya, saya punya kuasa. Kamu mau saya hukum seperti ini, ya, saya hukum, saya akan berikan hukuman. Siapa yang berani menentang? Nggak takut sekali sama Allah. Ya. Faqad tabat khasaratuhu. Maka hakim yang semacam ini sudah nggak punya ilmu, kemudian niatnya jelek, akhlaknya jelek, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tamat khasaratuh, telah sempurna, ya, kerugiannya, ya, lengkap kerusakannya. Maka untuk orang yang semacam ini, wajib alaihi an ya'zila nafsah, maka wajib bagi dia untuk mengasingkan diri. Artinya apa? Menyerahkan kewenangannya. Kalau dia diberi kewenangan sebagai seorang hakim, tapi dia tidak punya ilmu, ya, atau dia memiliki niat yang jelek, kemudian tidak punya rasa takut kepada Allah, mending dia tidak usah menjadi seorang hakim. Ya, kenapa? Karena itu tadi dia akan diancam dalam neraka. Ya, Anda tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Makanya sebagaimana kita sebutkan, para ulama itu sangat berhati-hati dalam menerima jabatan sebagai seorang hakim. Ya. Seperti tadi, kalau misalnya dia memberikan vonis tambahan karena kekesalan dia dengan sang terdakwa, ini kan tidak adilan, kezaliman. Ya, menghukum seorang terdakwa, ya, bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi karena kekesalan dia kepada sang terdakwa. Ya, kamu tidak hormat sama hakim, saya tambah vonisnya 1 tahun penjara misalnya. Ya, nggak adil dia. Makanya hal-hal yang demikian harus dihilangkan dari seorang hakim. Kalau dia tidak bisa menghilangkannya, ya, maka lebih baik Anda jangan menjadi seorang hakim. Serahkan kewenangan Anda. Wa yubadir bil khalasi minan nar. Hendaknya dia bersegera menyelamatkan dirinya dari api neraka. Mending enggak punya jabatan daripada nanti di akhirat, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang sangat pedih. Ya, makanya itu tadi kita katakan, para ulama mereka memiliki wara', ya, takutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka berhati-hati dalam menerima jabatan. Sementara orang di masa sekarang mereka berupaya untuk mendapatkan jabatan. Ya, bagaimana agar kita punya kewenangan, punya kekuasaan, dihormati oleh orang lain. Itu semua nggak akan bermanfaat. Itu semua tidak akan bermanfaat. Kemarin sudah kita, ya, bacakan hadisnya. Ma min ahadin, ya, yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahullahu finnar. Ya, tidaklah seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan umat ini, kemudian dia tidak berbuat adil, ya, kepada umat ini, illa kabbahullahu annar, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia, jerembabkan dia ke dalam api neraka. Maka ini nasihat yang sangat baik dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, kalau tidak mampu menjadi seorang hakim yang adil, maka hendaknya dia serahkan kewenangan tersebut. Qala rahimahullahu taala, kemudian menutup pembahasan tentang hakim yang korup ini, beliau membawakan sebuah hadis, ya. Qala wa an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'ala rashi wal murtashi. Shahahu At-Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat, ya, ar-rashi wal murtashi, orang yang melakukan suap dan penerima suap. Yang memberikan suap, ya, dapat laknat. Yang diberikan suap juga mendapat laknat. Kenapa beliau bawakan hadis ini dalam bab hakim yang korup? Karena ini sangat sering terjadi dalam pengadilan, ya, dalam upaya penegakan hukum, di mana orang terkadang merubah keputusan seorang hakim dengan cara apa? Menyuap, disuap hakimnya, disuap jaksanya, ya.
Maka hukuman bagi orang-orang semacam ini laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat berkali-kali kita ulang. Ya, al-bu'du an rahmatillah. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Dia enggak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hidupnya di dunia menyenangkan. Makan uang sogokan, punya tanah di mana-mana, punya rumah di mana-mana, punya aset ini itu. Ya. Keluarganya bisa berwisata ke sana kemari. Ya, mendapatkan kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tapi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak membawa kebahagiaan, dan nanti ketika dia meninggal dunia, ya, ketika nanti di akhirat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita itu orientasi kita itu harusnya itu akhirat. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Ya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu akan mati. Harta korupsi itu nggak akan bermanfaat sama sekali. Ya, bahkan harta yang bukan korupsi saja nggak ada manfaatnya, apalagi harta yang berasal dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada manfaatnya sama sekali. Coba pikir ke depan. Apa punya aset ini itu, punya aset ini, ketika mati apa manfaatnya? Ya. Oleh karena itu seseorang hendaknya dia berpikir. Ya, berpikir tentang masa depannya di akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, laknatullah ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Sehingga kedua belah pihak ya sama-sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan praktek sogok menyogok dalam perkara apapun. Memang bab ini babnya berbicara tentang penegakan hukum, tapi yang namanya suap menyuap ini dalam berbagai perkara. Mau mendapatkan kerja, suap menyuap. Ya, mau urusannya lancar, suap menyuap. Hadisnya bersifat umum. Rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan orang yang disogok, dua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin muncul pertanyaan ya sebagian kita, gimana kalau misalnya hal itu menjadi hak kita? Ya. Hal itu menjadi hak kita, tapi tidak bisa kembali ke kita, melainkan kita harus memberikan sejumlah uang kepada pihak yang berwajib misalnya. Misalnya ada kasus pencurian, kemudian barang bukti, barang kita yang dicuri, misalnya pencurinya ketangkap, mencuri perhiasan, kemudian barang buktinya ini disimpan, ya, disita oleh pihak yang berwajib. Selesai kasus, kemudian nggak balik barang buktinya tadi. Ketika kita minta balik, maaf Pak, ada biayanya misalnya. Padahal biayanya nggak resmi. Ya. Nah ini boleh nggak kita, misalnya dia minta sejumlah uang, ya, oknum ini minta sejumlah uang agar barang kita kembali, boleh nggak kita memberikan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu hak kita. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang meminta suap. Yang memberikan suap nggak? Dia orang yang terzalimi. Wah ini barang saya kok. Kalau saya nggak keluarkan uang, nggak bakal balik, misalnya. Ya, semakin lama barang buktinya tertahan, nanti semakin sulit peluangnya untuk keluar, misalnya. Ya, misalnya saja ini ya, contohnya saja. Maka bukan merupakan dosa bagi dia karena dia didolimi. Ya, dia berikan apa yang menjadi keinginan orang tadi, dia ambil barangnya, sudah. Dosanya bagi orang yang meminta sogokan. Maka hati-hati, ya, menjadi aparat penegak hukum ini memang berat. Kalau dia bisa bersikap adil, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, pahalanya luar biasa. Seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Dia akan mendapatkan naungan tersebut. Tapi kalau dia menyalahgunakan kewenangannya, dia menyalahgunakan kekuasaannya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah akan jerembabkan dia ke dalam api neraka. Naudzubillah. Baik. Ini yang berkenaan dengan al-qadisu, ya, hakim atau penegak hukum yang korup. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Nah, ini berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Al-kabiratu sabi'a wa ishrun al-qawad al-mustahsinu ala ahlihi.
Dosa besar yang ke-27 kata Imam Az-Zahabi, al-qawat, ya, pemimpin keluarga yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Ya, dalam sebagian naskah atau manuskrip kitab Al-Kabair disebutkan ad-dayyud. Sama, ad-dayyud ini kepala keluarga yang tidak punya kecemburuan. Dia biarkan anggota keluarganya melakukan kemaksiatan tanpa menegur. Ya. Nah, ini perlu kita jelaskan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala keluarga ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur keluarganya, untuk membimbing keluarganya, menjaga bukan hanya dirinya saja tapi juga keluarganya dari azab api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian." Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di sini, Bapak-bapak. Wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya. Jadi ini tugas kita sebagai kepala keluarga. Bukan hanya kita saja yang harus selamat, tapi keluarga kita juga harus selamat. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in." Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, termasuk kepala keluarga. Ya, apakah dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga, berusaha untuk melindungi keluarganya dari adab Allah, atau dia biarkan saja keluarganya melakukan kemaksiatan sehingga nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ada dua kewajiban dalam keluarga. Yang pertama kewajiban orang tua, ya, kewajiban kepala keluarga, ya, untuk mendidik anak-anak. Kemudian ada kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Maka sebelum anak itu ditanya, ya, dimintai pertanggungjawaban bagaimana, ya, bakti dia kepada orang tuanya, yang lebih dahulu ditanya itu adalah orang tuanya dulu. Sudahkah dia memberikan hak sang anak, membimbing sang anak? Karena bisa jadi anak itu tidak berbakti kepada orang tua, kembalinya lagi kepada kesalahan orang tua tadi, nggak memberikan bimbingan agama yang baik, ya, sehingga anak-anaknya pun tidak berbakti. Ya. Demikian juga kepada istri, ya, seorang suami akan ditanya tentang bagaimana bimbingan yang dia berikan kepada istrinya. Apakah dia biarkan istrinya melakukan dosa dan kemaksiatan, atau dia berusaha untuk memperbaikinya. Ini semua akan ditanya. Baik, untuk memahami tugas ini kita akan coba baca beberapa tafsir dari para ulama, bagaimana aplikasi dari menjaga keluarga kita dari api neraka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa nukilan, ya, dari para salaf. Di antaranya yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini belum saya cantumkan dalam slide, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana menjaga keluarga dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab, etika. Ya. Jadi ini tugas seorang kepala keluarga, dia memberikan pendidikan agama kepada keluarganya. Ya. Mungkin kalau misalnya dia tidak mampu memberikan pendidikan agama, paling tidak dia fasilitasi. Ya, dia tugaskan seorang guru, atau dia serahkan anaknya kepada seorang guru untuk membimbing agama anaknya, ya. Yang penting dia tidak boleh lepas tangan, harus diberikan bimbingan ilmu agama. Kemudian tafsir yang kedua, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, "I'malu bi ta'atillah." Cara dirimu untuk melakukan, untuk membersihkan dirimu atau melindungi dirimu dari adab Allah nanti di api neraka, i'malu bi ta'atillah. Ya, lakukanlah ketaatan kepada Allah.
Kita sebagai kepala keluarga itu harus menjadi orang yang taat, karena kita menjadi contoh. Jadi bagaimana caranya membebaskan anak-anak kita, anak dan istri kita dari api neraka? Pertama, kita harus menjadi sosok yang taat. I'malu bi taatillah. Wattaqu ma'asiyallah. Kemudian takutlah ya, atau jagalah dirimu dari bermaksiat kepada Allah. Jangan malah kepala keluarga memberikan contoh berbuat maksiat. Kepala keluarga nggak sholat, kepala keluarga ya minum khamar, ya nggak pernah menunaikan kewajiban. Jangan. Ya. Kemudian apalagi muru ahlikum bidzikr. Perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa mengingat Allah. Yunjikumullahu minan nar. Maka Allah akan selamatkan kalian dari api neraka. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas cara menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Lakukan ketaatan, jadi contoh yang baik, ya jadi kepala keluarga yang taat ya kepada Allah, jauhi kemaksiatan dan ingat ya, ingatkan keluarga untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ini menurut Abdullah ibn Abbas. Kemudian menurut Al-Imam Qatadah, seorang tabi'i, beliau mengatakan, apa cara yang ditempuh untuk melindungi diri kita dan keluarga dari api neraka? Ya'muruhum bi ta'atillah. Hendaknya seorang kepala keluarga itu memerintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah. Ya, jadi jangan kemudian misalnya sholat, ada anaknya nggak sholat, nggak diapa-apain sama bapaknya, ini salah. Umur 7 tahun itu sudah harus diperintahkan. Muru auladakum bisolah wa abda'us sabah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abda'u asyar. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi perintahkan anak-anak kita untuk taat. Ya, yang perempuan juga tidak berhijab, perintahkan untuk berhijab. Ya, bapaknya diadab nanti kalau misalnya anak-anaknya nggak pakai jilbab, bapaknya nggak berusaha mengajak anaknya, mengajarkan kepada anaknya. Diadab bapaknya. Ya. Kemudian wayanhahum an maksiatillah, hendaknya dia melarang anaknya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini tanggung jawab orang tua. Ya. Jangan biarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Anaknya terjatuh pada pergaulan bebas, biarkan saja. Ya. Nah, ini tahun baru ya, nggak tahu ini. Ada COVID, alhamdulillah ya. Ada hikmah dari COVID ini. Kalau nggak COVID mungkin kemaksiatan bertebaran di mana-mana. Nggak tahu ini bagaimana di tahun baru. Ya jangan dibiarkan begitu saja pergaulan bebas kemudian tidak dilarang. Yanhahum an maksiatillah, hendaknya seorang kepala keluarga melarang anggota keluarganya dari berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man ra'a minkum munkaran falyugharrihu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, kalau tidak mampu dengan hati, dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Orang tua itu punya kekuasaan, dia boleh menggunakan tangannya untuk mencegah ya anaknya dari melakukan kemaksiatan. Ya. Wa an yakuma alaihim bi amrillah, kemudian dia menegakkan di rumah tangganya tadi atau di keluarganya tadi syariat Allah, hukum Allah. Ya. Wa yusaidahum alaihi wa ya'muruhum bihi wa yusaiduhum alaihi. Dia perintahkan untuk menjalankan perintah Allah dan memfasilitasi. Yusaidah itu artinya dia menolong, memfasilitasi. Ya, misalnya dia tahu anaknya perlu guru ngaji, dia carikan guru ngaji. Ya, anaknya perlu diajarkan sholat, ajarkan, cari guru yang bisa mengajarkan, walaupun lebih afdol dia yang mengajarkan, tapi dia fasilitasi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha. Kalau seorang kepala keluarga melihat ada kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya, dia hentikan dan dia larang keluarganya dari melakukan hal tersebut. Inilah bentuk penjagaan seorang kepala keluarga kepada ya keluarganya, kepada anak dan istrinya. Ya. Jadi memang berat, kepala keluarga itu bukan hanya memberikan nafkah saja tanggung jawabnya. Banyak tanggung jawab yang lain. Ya, di antara tanggung jawabnya adalah membimbing ya keluarga agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang pertama yang dibawakan, ya di sini tidak banyak dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini. Ya, beliau hanya membawakan satu ayat dan satu hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dalil yang dibawakan oleh beliau surat An-Nur ayat yang ketiga, seorang laki-laki pezina tidak akan menikahi wanita pezina, tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina atau dengan seorang wanita musyrikah. Dan seorang wanita pezina tidak akan menikahi kecuali dengan seorang laki-laki pezina atau dengan seorang laki-laki musyrik. Hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang demikian ini diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Apa kira-kira keterkaitan ayat ini ya dengan bab ya dosa besar seorang kepala keluarga yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan? Ya, keterkaitannya disebutkan oleh para ulama bahwa seorang suami yang baik tidak akan ridho dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Seorang suami yang saleh, dia tidak akan ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya. Dia pasti akan menegur. Ya. Sehingga kalau ada suami yang ridho dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh istrinya, maka ya dia semisal. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat disebutkan laki-laki yang berzina, pezina, laki-laki pezina tidaklah akan menikahi melainkan seorang wanita pezina atau musyrikah. Jadi yang setipe. Jadi dia ketika dia mendiamkan kemaksiatan atau perbuatan keji yang dilakukan oleh istrinya, ini menunjukkan bahwa dia sama ya, ridho dengan kemaksiatan. Berarti setipe dia. Kenapa? Karena suami yang soleh itu pasti tidak ridho ketika istrinya ya jalan misalnya dengan laki-laki lain kemana-mana dibiarkan. Berarti ini suami yang rusak juga, sama-sama rusak. Kenapa? Karena suami yang soleh pasti dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ya, ini makna dari ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang saleh, seorang laki-laki yang baik tidak akan ridha dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh istrinya. Pasti dia akan bertindak, pasti dia akan melakukan sesuatu. Ya. Kemudian dalil yang kedua, qala rahimahullahu taala wa an Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Yashar al-A'raj qala haddatsana Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sulaiman bin Bilal, ya, beliau mengatakan dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, qala haddatsana Salim, memberikan hadis kepada kami Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salim bin Abdullah ini adalah putranya Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 kelompok, 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, sudah sering kita ulang, kalau ada ucapan seperti ini, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, bukan berarti mereka kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ya, selama dia bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dia tetap akan masuk surga. Selama dia tidak melakukan pembatal keislamannya, dia tidak murtad, tetap masuk surga. Walaupun dihukum dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi jangan salah paham. La yadkhulunal jannah artinya apa? Enggak bakal masuk surga sama sekali. Enggak. Dia akan masuk surga. Hanya saja lama waktu penyiksaannya di dalam neraka. Ya. Jadi la yadkhulunal jannah ini Nabi mengibaratkan siksaan yang demikian lama, seakan-akan mereka tidak akan masuk surga sama sekali. Siapa 3 golongan yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Seseorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ini sudah kita bahas ya, termasuk dosa besar yang awal-awal. Durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan
antara hak Allah, langsung Allah berbicara dengan tentang hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan dengan sesuatu apapun, dan kepada orang tua hendaknya kalian berbakti. Ya, hak orang tua sangatlah besar, sehingga barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan masuk ke dalam surga, artinya dia akan disiksa ya dalam neraka dengan siksaan yang sangat lama. Qala wad dayud, kemudian dayud. Nah, ini istilah baru, dayud, yang mungkin jarang kita dengar. Ad-dayud dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath. Yang disebut sebagai dayud dalam riwayat yang lain, ya, ad-dayud adalah orang yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan dosa. Seorang bapak, seorang suami, seorang kepala keluarga yang membiarkan anggota keluarganya terjatuh dalam kemaksiatan tanpa ada usaha untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Hati-hati. Ini yang dimaksud dengan dayud. Yang kedua, yang tidak akan masuk surga adalah laki-laki atau kepala keluarga yang membiarkan keluarganya ya terjatuh pada kemaksiatan tanpa ada upaya menasihati, tanpa ada upaya untuk mengembalikan dia. Dia biarkan begitu saja. Ya sudahlah, pasrah. Enggak ada usaha. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ya, warrujulatun nisa, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, insya Allah kita bahas setelah ini. Dosa besar yang ke-28. Laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Ini juga dosa besar. Ya. Jadi kadang kita nggak tahu ya terhadap syariat, kadang kita bermudah-mudah. Ya, di lomba 17-an Agustus itu kan sering ada lomba main bola. Tapi laki-laki pakai daster main bola. Ini nggak boleh yang seperti ini. Atau kita lihat misalnya di film-film atau di acara-acara TV, ya, ada pelawak terkenal pakai apa? Pakai akik yang besar itu ya. Nah, kita jauh sekali kita dari syariat Islam. Seperti ini nggak boleh. Laki-laki yang menyerupai wanita ini terlaknat. Wanita yang menyerupai laki-laki juga terlaknat. Nanti akan ada babnya setelah ini. Ya. Qala isnaduhu sahih lakin ba'duhum yaqul an abihi an Umar marfu'an. Sanad hadis ini adalah sanad yang sahih, tapi di sebagian riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini mendapatkan hadis dari bapaknya Umar. Jadi bukan dia langsung mendapatkan hadisnya dari Nabi, tapi lewat bapaknya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Enggak masalah ini ya, ini masalah sanad hadis saja. Nah, syahid dari hadis ini adalah golongan yang kedua. Salah satu golongan yang tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepala keluarga yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan dosa. Anak enggak sholat, biarkan. Subuh-subuh enggak dibangunkan. Ya, anak perempuan enggak pakai jilbab, dibiarkan. Ya, enggak ada upaya menasihati, enggak ada upaya untuk menegaskan bahwa ini syariat Allah. Ya, maka terancam tidak masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian kata beliau, ya, di akhir bab ini beliau menutupnya dengan sebuah pembahasan, faman kana yadhunnu bi alihi al-fahishah wa yataghafalu li mahabbatihi fiha. Barang siapa yang mengetahui bahwa keluarganya itu melakukan sebuah perbuatan yang keji, sebuah perbuatan maksiat, yataghafalu li mahabbatihi fiha, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu. Yataghafal artinya dia masa bodoh. Ya. Karena sebab kecintaan kepada istrinya tadi. Ya, atau kepada keluarganya tadi. Wah, saya sayang banget sama istri saya, enggak tega saya untuk menegurnya misalnya. Ya. Istrinya gak pakai jilbab, saya sangat sayang. Kalau saya tegur nanti dia gak cinta lagi sama saya, misalnya. Ya. Auli anna laha alaihi dainun wa huwa ajizun. Atau sebab yang kedua, dia berhutang kepada sang istri. Ya. Dia punya hutang kepada sang istri. Mungkin dia usahanya bangkrut, terpaksa pinjam uang istrinya.
Karena dia merasa berjasa, ya, karena istrinya merasa berjasa, dia merasa berhutang jasa kepada sang istri, gak berani negur istrinya. Makanya penting sekali istilahnya kemandirian ekonomi bagi seorang suami, ya, agar dia bisa independen mengatur istrinya. Kita tuh kepala keluarga, kita yang ngatur keluarga, bukan istri. Tapi kalau misalnya istri juga punya pendapatan atau bahkan seorang suami yang bergantung kehidupannya dari nafkah sang istri, kebalikan, ya, suami nggak punya kekuatan, ya, nggak punya kekuatan. Maka suami harus punya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial. Jangan sampai justru dia yang tergantung dengan istrinya. Ya. Jadi dia tidak menegur istrinya masa bodoh terhadap kemaksiatan yang dilakukan istrinya karena dia punya hutang kepada sang istri. Au sadaqun zakil, atau dia belum membayar mahar. Karena mahar dalam pernikahan boleh dicicil. Ya, misalnya di hutang kan, kalau kita menyaksikan akad nikah kan dibayar tunai, artinya langsung dibayar. Nah, di sebagian tempat mahar tuh mahal, apalagi di Timur Tengah sana. Mahal tuh bisa ratusan juta rupiah. Waktu dulu ada teman saya nikah, itu maharnya 40 juta. Saya bilang, apa kelebihan istrimu kok bisa 40 juta maharnya? Mahal sekali. Di Indonesia seperangkat alat sholat. Kata dia bisa baca tulis katanya. Jadi 40 juta itu bisa dapat wanita yang bisa baca tulis. Kalau mau yang lebih daripada itu, yang lebih terdidik lagi, 100 juta, 200 juta. Jadi 40 juta itu hanya untuk mendapatkan seorang wanita yang bisa baca tulis. Itu di Yaman. Ya, misalnya dia berhutang terhadap istrinya. Wah, kamu mahar saja belum kamu lunasi. Ngapain kamu negur-negur saya misalnya? Akhirnya dia nggak negur lagi soal istrinya. Dia biarkan istrinya. Kenapa? Karena maharnya belum dia bayarkan. Aulahu atfalun sigor, atau dia memiliki anak yang kecil, yang masih kecil. Khawatir nanti kalau istrinya ditegur minta cerai, nanti anaknya terlantar. Ya, dia khawatirkan anak-anaknya ini nanti ya terlantar. Tarfa'uhu ilal qadi wa tatlubuhu bi fardihim. Dia khawatir istrinya nanti akan mengadu kepada hakim, ngadu ke KUA atau pengadilan agama, kemudian meminta haknya. Khawatir dia nggak bisa memberikan, akhirnya dia dihukum misalnya. Fahuwa duna man yu'arrisu 'alaiha, maka orang semacam ini ya tidaklah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tidak layak disebut sebagai kepala keluarga yang baik. Jangan takut sama istri. Ya, istri itu berada di bawah kendali seorang suami. Kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kemudian beliau menutup dengan ucapan wala khaira fi man la ghirata lahu. Ya, tidak ada kebaikan bagi seorang suami yang tidak punya sifat cemburu. Ghirah di sini bukan cemburu artinya ya misalnya cemburu seperti yang berlaku di tengah-tengah kita. Tapi cemburu di sini maksudnya tidak punya kepedulian terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Ini maksud ghirah di sini. Ya, ghairah di sini maksudnya adalah dia tidak punya kepedulian terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Maka tidak ada kebaikan terhadap kepala keluarga yang semacam ini. Baik, ini beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ya tentang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab atau membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Tinggal berapa menit lagi, Pak? 1 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Dosa besar yang ke-28. Ya, ar-rajulatu minan nisa wal mukhannatsu minar rijal. Dosa besar yang ke-28. Ar-rajulatu minan nisa. Ar-rajulatu minan nisa artinya wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Ya, dia berpakaian seperti laki-laki, kemudian potongan rambutnya seperti laki-laki, bersikap seperti laki-laki, kegiatannya pun seperti laki-laki. Maka yang seperti ini, ya wanita yang seperti ini dia telah terjatuh pada dosa besar. Kemudian wal mukhannatsu minar rijal. Ya, laki-laki yang berperilaku sebagaimana seorang wanita. Ya, dia berpakaian dengan pakaian wanita, kemudian berbicara dengan
gaya seorang wanita, ya berjalan seperti jalannya seorang wanita, maka ini adalah dosa besar. Ya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish. Jadi orang-orang yang beriman dia menjauhi ya dosa-dosa besar dan segala bentuk perbuatan keji. Jadi antara perbuatan keji adalah seorang laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat ya para wanita, para laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan para wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Di sini laknat sebagaimana kita sebutkan, kalau laknat dari Rasul SAW adalah doa kecelakaan. Ya, jadi Nabi melaknat, Nabi mendoakan keburukan bagi laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Ya, makanya seperti laki-laki tapi pakai apa ini Pak namanya? Pakai anting-anting, ya, pakai kalung, pakai gelang kaki, ya. Ya ini termasuk dalam hadis ini. Atau dia menggunakan pakaian wanita, ya, ini termasuk dalam hadis ini. Demikian juga seorang perempuan, ya, rambutnya dipotong pendek, cepak seperti laki-laki, kemudian menggunakan pakaian laki-laki kemana-mana selalu pakai celana, ya, tidak berpenampilan sebagaimana layaknya seorang wanita, maka ini mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan bahas lagi bab ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.